menyaksikan Primetime News dalam Metro TV saluran Indonesia Memilih. Kali ini bersama saya Andini Effendi. Pemirsa, Partai Gerindra tegaskan akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2014. Sementara KPU terus memperbaiki 7,2 juta data pemilih tanpa nomor induk kependudukan bersama Panwaslu dan Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia. Partai Hati Nurani Rakyat dengan pendirinya Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto bagai telapak kanan dan kiri tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kehadirannya kembali sebagai calon presiden sebagai bentuk kekecewaan akan kondisi Indonesia yang dinilai belum memuaskan. Berikut wawancara saya dengan Ketua Umum Hanura Wiranto dalam Ketum Bicara. Edisi Ketua Umum Bicara untuk kali ini bersama saya Andini Effendi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat yang kebetulan di belakang saya sedang membuka pertandingan pingpong di kantor DPP pusatnya, Bapak Wiranto. Kita akan segera berbicara dengan Pak Wiranto, tentunya di dalam kantor DPP Hanura. Assalamualaikum Bapak. Andini, gimana, apa kabar? Akhirnya pindah ke Jalan Tanjung Karang setelah dari Imam Bonjol. Saya dari Diponegoro 1, kemudian Imam Bonjol 4, sekarang kita bukan pindah sebenarnya, ini perluasan kantor ya. Di sana sudah tidak muat lagi dan aktivitas partai sudah cukup besar dan cukup padat sehingga kita sebagian ada di sini, termasuk saya. Nah, kita hasil pemilu lalu, Hanura ini mendapat sekitar 18 kursi di DPR dan bisa dibilang partai baru lah pada saat itu ya, tahun 2009. Kemudian kalau kita lihat dari saat ini nih Pak, banyak sekali yang harapan bahwa Hanura ini akan memberikan perubahan nantinya di DPR. Nah, apa yang Mbak Hanura bisa lakukan jika pemilu mendatang nih bisa dipercaya lagi, kemudian sebagai partai yang bersih, bebas dari korupsi? Memang Hanura sekarang ini kan masih kecil ya jumlahnya ya. Dan kita tahu bahwa saat ini memang ada satu degradasi kepercayaan publik ya terhadap DPR. Kita sadar itu. Nah, namun kalau kita melihat dari sisi Partai Hanura, kita selalu saja terus gigih berjuang memperjuangkan sesuatu yang seharusnya diperjuangkan. Kita kan menghadapi masalah yang klasik sama kolusi, korupsi setiap tahunnya, setiap periode DPR. Apa solusi dari Partai Hanura sendiri, Pak, untuk menghadapi masalah ini? Ya, memang kita tahu bahwa kolusi itu kan sudah seperti wabah ya, yang bisa menjalar kemana-mana. Dan kalau kita berbicara solusinya, memang ada 3 hal paling tidak yang kita lakukan yang ada dalam konsep saya ya. Yang pertama adalah yang menyangkut edukatif ya, pendidikan untuk tidak korup. Tapi pendidikan untuk tidak korup ini tidak hanya dengan kita mengajarkan, dengan memberikan penjelasan, bukan, tapi memberi contoh. Memberi contoh untuk supaya mereka paham bahwa inilah perilaku wakil rakyat yang sebenarnya, yang tidak memanfaatkan jabatannya itu ya. Sehingga mereka paham bahwa oh kalau begitu memang ya bisa dong korupsi ya pada lingkaran-lingkaran jabatan seperti itu. Sebagai contoh misalnya, saya sendiri memberi contoh, jangan nepotisme ya. Tapi bukan dengan ucapan, saya memberi contoh bahwa saya pun, keluarga saya, anak istri saya tidak ada yang jadi pengurus partai. Tidak ada yang masuk caleg misalnya begitu ya. Dengan demikian maka lambat laun budaya untuk tidak kolusi, tidak korupsi ini akan terus bisa melawan wabah itu, kan begitu ya. Nah, berikutnya tentunya yang tadi kan baru satu ya edukatif, tapi untuk preventif dan kuratif. Ya. Preventif itu mencegah, kuratif menghukum. Ini perlu ada satu hukum yang lebih kuat, yang lebih tegas lagi, agar ada efek jera, efek ketakutan. Kalau hukum sendiri
dia dapat dinegosiasikan, hukum dapat dibeli, bahkan menjadi komoditas. Mereka tidak ada ketakutan, kekhawatiran untuk masuk ke wilayah hukum atau mendapat sanksi hukum yang keras. Oleh karena itu kembali tadi, masalah yang menyangkut preventif dan kuratif. Hukum harus ditegakkan secara jelas, secara keras, dan bahkan saya setuju kalau sampai ada hukuman mati bagi koruptor, saya setuju. Pak, kalau berbicara soal korupsi ini kan juga berpengaruh kepada pemilih nantinya. Ya. Banyak pemilih, memang banyak alasan, tapi salah satunya adalah pemilih ini akan jenuh dengan orang-orang yang ada. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidak memilih. Golput. Ya. Nah, bagaimana Bapak bisa meyakinkan golput ini bahwa ini ada perubahan loh kalau dari kami? Iya, golput itu kan muncul karena rakyat sudah pesimis ya terhadap peran wakil-wakilnya. Golput itu adalah hasil ketidakpercayaan publik terhadap wakil-wakilnya. Nah, cara mengatasinya adalah ya timbulkan kembali kepercayaan itu. Beri kepercayaan kepada mereka. Maka yang saya lakukan dan saya pesankan kepada segenap kader Partai Hanura, ya, datangi rakyat. Sampaikan pesan. Kenalkan diri Anda bahwa Anda betul-betul membawa misi hati nurani. Anda membawa satu misi yang mudah-mudahan mereka percaya bahwa dengan kebersihan hati nurani, keikhlasan hati nurani, kejujuran hati nurani, kemuliaan hati nurani, rakyat kembali percaya bahwa ini yang kita harapkan. Berapa sih Pak targetnya untuk perolehan suara dari Hanura? Ya, kami tentu akan berusaha semaksimal mungkin ya, sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan suara dalam pemilu 2014. Apalagi secara realitas politik, partai kami, Partai Hanura sudah mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Dengan demikian maka kami tentu ingin mendekati ataupun kalau memenuhi persyaratan untuk mencalonkan itu sebanyak 20%. Ya, tentu ini merupakan satu dreams ya, mimpi kami, harapan kami, target kami, dan itu bisa saja terjadi kalau kita sungguh-sungguh untuk memperjuangkan. Ya. Sekarang kan trennya nih kalau saya lihat ini lagi belusukan ya Pak ya, kemana-mana ke daerah-daerah. Apa strategi dari Partai Hanura sendiri? Apakah juga menggunakan strategi belusukan ini? Ya, kalau belusukan itu ya sebenarnya udah lama dilakukan ya. Tapi bukan belusukan dalam arti negatif, hanya action saja. Di syuting, action, belusukan, kemudian di-expose, bukan. Tapi justru saya minta bicara dengan mereka. Rebut hati mereka. Jadi sampai rakyat betul-betul direbut hatinya, jatuh hati ya kepada Partai Hanura. Itu baru berhasil mereka. Belusukan bukan hanya expose untuk media, tapi belusukan dalam rangka memahami betul apa yang rakyat inginkan, apa yang minta diperjuangkan. Oleh karena itu moto Partai Hanura sudah jelas, bahwa Hanura tak akan khianat, hidup mati untuk rakyat. Itu motonya. Kalau begitu kita pengen tahu nih lebih banyak lagi. Baik. Apa sih visi misi dan strategi dari Pak Wiranto dan juga Hanura sendiri? Boleh Pak kita lihat-lihat ke dalam? Boleh, silakan. Ayo kita masuk lagi. Ya. Selalu menyatu. Bagaimana nanti Hanura bisa lebih melepaskan keterikatan figur seorang Bapak Wiranto ini dengan Hanura yang sudah terlanjur menyatu dengan kuat ini nggak Pak?